Shalom, salam sejahtera. Kembali kita akan mengikuti renungan harian hari ini, tanggal 4 September 2020, dengan mengutip ayat yang tertulis di dalam Matius 5 ayat 10. Namun sebelumnya kita akan bernyanyi dulu dari Kidung Jemaat nomor 251 ayat 1 dan ayat 3. Maju berjuanglah terus, Kristuslah kekuatanmu, hingga tercapai akhirnya mahkota hidup yang rasa khawatir buanglah, langkah Tuhanmu ikutlah, kasih dan hidup yang kekal di dalam Kristus kau kenal. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali kami datang ke hadapan-Mu mengucap syukur atas perkenan Tuhan. Boleh kiranya kami mengikuti ya Tuhan renungan hari ini. Yesus, firman yang hidup, pimpin hati kami dan pikiran kami, agar kami dapat menangkap makna pengajaran yang hendak Tuhan sampaikan pada hari ini kepada kami masing-masing. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa kepada Bapa yang surga. Amin. Firman Tuhan sebagai renungan harian ini adalah yang tertulis dalam Matius 5 ayat 10. Demikian bunyinya, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Namun kebenaran itu sendiri pada hakikatnya adalah Kristus. Firman Tuhan mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Sehingga ayat 10 ini tidak akan bisa terlepas dan berkaitan erat dengan ayat yang ke-11 dan ke-12 yang saya juga akan bacakan. Bunyinya adalah sebagai berikut. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi sebelum kamu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, banyak cerita atau kejadian nyata di dalam kehidupan kita sehari-hari, dan bahkan di dalam Alkitab juga di Perjanjian Lama, bagaimana para nabi yang membawa berita kebenaran yang disampaikan oleh Tuhan melalui mereka sering mengalami aniaya dan bahkan sampai kematian. Itu adalah resiko yang harus dipikul, yang harus dihadapi oleh setiap orang yang percaya. Kita yang mengikuti Yesus, yang percaya kepada Yesus, Yesus mengatakan begini firman-Nya, barang siapa yang hendak mengikuti aku, dia harus memikul salibnya, menyangkal dirinya, dan mengikut aku. Artinya, kepada setiap orang yang beribadah kepada Yesus sendiri, dia mempunyai beban tanggung jawab harus memikul salibnya. Seperti apa yang tertulis di dalam 2 Timotius 3 ayat 12. Hidup beribadah dalam Kristus akan menderita aniaya. Dunia membenci kita. Aniaya tidak hanya selalu dalam bentuk aniaya fisik sampai kematian. Artinya segala kesulitan yang dihadapi oleh setiap orang yang percaya, karena dunia ini membenci kita. Orang-orang duniawi ini membenci kita. Baru-baru ini banyak dari antara suku-suku yang ada di Indonesia yang secara umum kita ketahui tadinya sangat sukar untuk menerima Injil. Sangat sukar untuk diinjili. Seperti contohnya kasus yang terjadi dengan
Fitri, seorang ibu orang Aceh yang menerima Yesus Kristus karena dia betul-betul ditemui oleh Kristus secara langsung. Keluarganya berusaha untuk menarik kembali dia ke agama seberang. Dia dianiaya dan bahkan anaknya direbut dari dia dan dia dipaksa untuk kembali kepada agama sebelumnya. Namun jawaban yang diperoleh sungguh sangat tercengang kita mendengarnya. Dia mengatakan, sekalipun aku harus menghadapi kematian, aku tidak akan kembali kepada agamamu yang sebelumnya. Saya sudah mencintai Kristus dan percaya kepada Yesus sebagai juru selamatnya. Kita juga masing-masing orang yang percaya harus memikul salib kita. Kalau mereka yang belakangan ini percaya kepada Yesus menjadi orang terdepan, bukankah akhirnya berlaku firman yang mengatakan ada orang yang belakangan menjadi terdepan, ada yang terlebih dahulu telah lama menjadi Kristen menjadi belakangan. Lalu bagaimana dengan kita orang Kristen kebanyakan atau kita Kristen karena keturunan? Apakah kita mesti tetap setia memikul salib kita masing-masing? Memikul salib bukan berarti hanya kebencian atau aniaya yang dilakukan oleh orang-orang duniawi. Memikul salib juga berarti adalah tanggung jawab yang dibebankan oleh Tuhan kepada kita masing-masing sesuai dengan karunia yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Itu adalah salib. Kita telah ditebus oleh darah Kristus. Hidup kita bukan lagi milik kita. Tetapi terkadang Tuhan meminta peran pelayanan ke dalam kehidupan kita. Kita tidak mau ambil bagian di dalamnya. Melalui gereja-gerejanya ditawarkan agar kita juga mengikuti untuk setia melayani di dalam kerajaan Allah. Tapi baru-baru ini kasih semakin dingin, orang semakin banyak yang tidak mau mengikul salibnya, menerima beban yang dibebankan oleh Tuhan kepada kita melalui gerejanya. Yang menjadi pertanyaan kepada kita, apakah kita tetap setia memikul salib kita masing-masing, mengasihi Kristus dengan segenap hati kita? Sebab dengan demikian Tuhan akan menguji kepada kita, terlebih lagi di zaman COVID-19 yang saat ini terjadi. Saya teringat di dalam perumpamaan menabur benih. Benih yang ditabur di semak duri. Pada saat kepada Yesus ditanyakan, apakah artinya yang di tahap ketiga? Yesus mengatakan yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran duniawi ini dan tipu muslihat kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah dan mati. Menghadapi keadaan kesulitan yang kita hadapi saat ini, banyak orang terlalu khawatir, terlalu takut akan corona sehingga menimbulkan paranoid yang berlebihan. Sebab kalau itu berlebihan mendatangkan kekhawatiran yang luar biasa di dalam kehidupan kita, akan membuat kita diperhadapkan dengan firman yang mengatakan barang siapa yang memelihara nyawanya, dia akan kehilangan nyawanya. Orang yang terlalu takut dengan apa bahaya yang dibawa oleh virus COVID-19 ini, menjadi timbul kekhawatiran akan kematian yang harus dihadapi apabila terkena oleh virus COVID-19 ini. Juga kesulitan yang ditimbulkan karena situasi ekonomi pun jadi sulit, menimbulkan kekhawatiran ke dalam kehidupan kita. Apakah kita bisa makan? Apakah Tuhan akan memberi berkat dalam kondisi ekonomi yang susah begini? Semuanya itu mendatangkan kesulitan kepada kita. Namun Tuhan menuntut kepada kita agar tetap setia memikul salibnya. Walaupun dunia membenci kita, dan Tuhan memberikan tanggung jawab sesuai dengan karunia kepada kita, kita harus senantiasa setia di dalam kehidupan kita untuk memikul salib kita. Karena seperti halnya yang tertulis di dalam Wahyu 2 ayat 23b, Yesus mengatakan begini, akulah yang menguji batin dan hati orang, dan bahkan aku akan membalaskan kepadamu setiap orang menurut perbuatannya masing-masing. Tuhan akan menyelidiki batin kita. Apakah kita di dalam percaya kepada Yesus hanya setengah-setengah? Seperti jemaat yang ada di Laodikia. Di dalam perbuatan mereka mempunyai iman yang suam-suam kuku. Tidak dingin, tidak panas. Apa kata Tuhan? Aku akan memuntahkan mereka dari mulutku. Kepada orang yang mempunyai iman yang suam-suam kuku aja, Tuhan akan memuntahkan. Apalagi kepada kita
Kalau kita tidak mempunyai iman yang senantiasa hangat, yang senantiasa berapi-api untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, kita akan dibuang, kita akan dicoret dari kitab kehidupan. Sehingga apa yang dikatakan di dalam Wahyu 3 ayat 5, demikian dikatakan firman Tuhan, barang siapa yang menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapuskan namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapa-Ku yang di hadapannya dan di hadapan para malaikat. Hanya kepada para pemenanglah Tuhan akan memberikan pakaian putih yang cemerlang, yaitu tubuh yang mulia di dalam kerajaan surga, di bumi yang baru, di Yerusalem baru, dan kepada setiap orang yang setia sampai ke akhir hidupnya, dikatakan hendaklah engkau yang setia sampai mati, karena aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hendaklah kita senantiasa setia di dalam kehidupan kita untuk mengikut Kristus dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, kekuatan kita, dan akal budi kita. Kita tidak boleh suam-suam kuku, sehingga kita menjadi pewaris mahkota kehidupan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Yesus Kristus. Kami orang-orang percaya yang mengikut Engkau Yesus Kristus, kami harus memikul salib kami masing-masing sesuai dengan karunia dan tanggung jawab yang Tuhan tuntut di dalam kehidupan kami. Agar apapun yang terjadi dengan segala kesulitan yang kami hadapi di dalam kehidupan ini, kami tetap setia ya Tuhan mengikut Engkau Kristus dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami, dengan segenap kekuatan kami, dan dengan segenap akal budi kami. Pegang teguh tangan kami ya Tuhan, agar kami setia sampai akhir hidup kami, sehingga boleh kiranya kami ya Tuhan menjadi pewaris mahkota kehidupan sesuai dengan pengharapan dan keinginan setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Juru Selamat. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Kristus Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur padamu. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, serta kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus Tuhan senantiasa menyertai kami sekalian. Amin. Horas, selamat bekerja, selamat beraktivitas di Hamaka Manginang. Saya diramuti Tuhan tama hamusa luhutna. Alai idututu sotung lupa kita lau subscribe, like, dohok mas share video jala YouTube channel ni Huriat Tahaga BP Jala Lurah asabui pakyon ni Tuhata channel YouTube on di masa pandemi COVID-19 gabe dalan ni Tuhata mau laho mamaritahon barita nauli tuah kasalhuna ruas dohok saluna kana porsia dohok na sa porsia manang ahapeng aka ulaw ta saya didongani Tuhan di bata mahita. Salam, Tuhan memberkati.